Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Deliana Sulastri dari Prodi PAUD semester 6. Tugas mandiri diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Strategi Pengembangan Sosial Emosional. Perkembangan strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah untuk tercapainya suatu perkembangan emosi yang maksimal adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah ajarkan anak untuk menenangkan diri. Nah, ketika anak emosinya sedang menaik, coba kita sebagai orang tua untuk bisa menenangkan diri, dan juga anak tersebut diajarkan untuk bisa menenangkan diri. Tentunya sebelum kita mengajarkan kepada anak, kita juga terlebih dahulu harus bisa tenang ya. Nah, yang kedua adalah dengan mengajarkan anak untuk mengungkapkan perasaan. Perasaan yang di sini adalah ketika anak sedang terlihat emosinya tidak stabil, coba kita ajak anak untuk pancing anak supaya dia bisa bicara tentang apa yang ia alami. Itu artinya anak bisa mengungkapkan emosinya. Nah, yang ketiga adalah kita harus berempati pada anak. Nah, kita juga sebagai orang tua harus berempati, misalnya ketika ada anak yang sedang tidak baik-baik saja, kita harus tanya kenapa. Itu ketika murung, anak tersebut misalnya murung, kita tanya kamu kenapa, terus ya pokoknya kita harus berempati lah gitu. Yang keempat adalah memberikan contoh yang baik. Nah, tidak setiap orang tua bisa memberikan contoh yang baik. Ini adalah kunci yang utama, karena anak itu mengenali emosinya itu ya karena melihat dengan orang tua, melihat dan juga meniru tentang apa yang orang tuanya lakukan. Nah, pada faktanya kan ya, kita sebagai orang tua pun belum bisa untuk mengelola emosi sendiri. Padahal kan pusat emosi itu terletak pada kita sebagai seorang ibu. Karena kalau misalnya ibunya tidak terlihat emosional, maka seluruh keluarga tersebut, anggota keluarga tersebut tidak akan mencapai pusat emosionalnya sendiri. Nah, yang kedua adalah pengembangan strategi yang bisa dilakukan oleh guru di sekolah. Yang pertama adalah sekolah harus menyertakan kurikulum pengembangan emosi pada sekolahnya masing-masing gitu. Tujuannya ini ya untuk mengurangi masalah yang terjadi. Yang kedua harus ada konseling. Melalui konseling ini dapat belajar strategi untuk mengelola emosi dan juga menemukan cara yang sehat untuk mengekspresikan dan juga melihat gitu peserta didiknya itu apakah ada masalah atau tidak gitu. Nah, sebagai guru kita juga harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan juga nyaman dan mendukung gitu. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional juga melalui melalui bermain peran. Contohnya kita bermain masak-masakan, bermain market day, kegiatan-kegiatan seperti itu kan ya, untuk bisa bermain peran gitu. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan sosial gitu. Contohnya adalah dengan misalnya dengan kegiatan mengkolase, atau bisa dengan kegiatan yang lain yang bisa membuat anak tersebut bisa bersabar dalam kegiatan tersebut, karena ini juga kan termasuk ke dalam pengendalian emosi anak. Yang terakhir adalah memberikan pujian dan umpan balik. Ketika anak tersebut bisa untuk melakukan hal tersebut, berhasil atau tidaknya, kita harus memberikan pujian dan juga umpan balik terhadap anak tersebut. Agar apa? Agar anak tersebut bisa lebih bersemangat dalam tahapan pembelajaran pendidikan emosinya. Nah, faktanya itu tidak semua guru bisa seperti itu, karena kan kita juga melihat ya guru tersebut apakah
mampu di bidangnya gitu. Karena kan kalau misalnya guru itu bukan bukan ahlinya lah, adalah ahli yang lebih ahli yaitu psikolog gitu. Tapi di sini juga guru dituntut untuk menjadi psikolog anak di sekolah. Nah, pada faktanya itu tidak semua guru itu bisa menjadi psikolog anak di sekolah gitu. Jadi di sini guru juga harus bisa belajar lagi dengan melalui kegiatan sosialisasi atau bimbingan-bimbingan, juga seperti itu. Karena guru dituntut untuk, apalagi guru PAUD ya, dituntut untuk bisa bisa segalanya. Masyarakat atau orang dewasa bisa membantu mengembangkan emosi karena faktor yang mempengaruhi itu adalah lingkungan. Nah, dengan lingkungan yang emosinya baik, maka akan terciptanya emosi yang baik pula gitu. Kebalikannya, jika lingkungannya yang jelek gitu, maka akan terciptanya lingkungan yang emosi anak yang buruk pula. Nah, dengan lingkungan dan emosinya yang baik, maka kita harus bisa membantu anak untuk mengenal lingkungan, yaitu dengan bersosialisasi dan membangun hubungan yang baik. Kita sebagai orang tua, misalnya ada anak usia dini, ketika punten gitu ya, maksudnya ngelewat, kita bertanya lah gitu, neng gitu, atau bagaimana gitu. Nah, itu artinya kan kita menciptakan sosialisasi gitu ya. Nah, yang kedua adalah dengan lingkungan anak akan bebas mengekspresikan diri gitu. Ketika kita sebagai orang berada di lingkungan ya, bersikap baik kepada anak, itu anak akan merasa bahwa ia itu diterima di lingkungannya gitu. Maka di situ akan menciptakan emosi yang baik gitu. Dan juga bisa memotivasi anak bahwa ketika dia berada di lingkungan itu, ia merasa bahwa dia itu diterima gitu oleh orang-orang yang ada di lingkungan itu. Nah, yang selanjutnya adalah membantu anak dalam menyelesaikan masalah. Seperti apa? Seperti mengungkapkan permisi, terima kasih. Nah, karena lingkungannya yang baik tadi, maka anak tersebut akan mencontoh orang-orang yang baik juga gitu, seperti bersosialisasi, mengungkapkan rasa terima kasih, mengungkapkan rasa permisi gitu. Nah, di lingkungan juga anak itu mampu bisa mengenali dan emosi orang lain. Jadi anak ini secara tidak sadar akan merasa bahwa ternyata orang lain juga punya emosi yang kita juga harus bisa mengenali dan juga membantu menstabilkan emosi orang lain gitu. Namun pada faktanya tidak semua lingkungan itu adalah lingkungan yang baik. Maka kita sebagai masyarakat, kita harus bisa menjadi orang-orang yang baik atau menjadi warga yang baik agar terciptanya generasi-generasi penerus yang mempunyai pengembangan emosi yang baik.